Biarin Ebinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi. kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang metode Mau'izah dalam pembinaan akhlak. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Firly Maulida, ada Nur Syakiyah, Rini Sri Apriani, dan Septia Aulia Santoso. Latar belakang. Islam merupakan agama yang santun karena di dalam Islam sangat menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan Khalik atau dengan sesama makhluk. Akhlak mulia adalah sebaik-baik perhiasan yang mampu menghindarkan pemiliknya dari bahaya dan segala kemungkinan yang mampu membahayakannya. Bahkan Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana perkataan Aisyah, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Pengertian mau'izah. Di sini mau'izah mempunyai arti mengingatkannya terhadap sesuatu yang dapat meluluhkan hatinya dan sesuatu itu dapat berupa pahala maupun siksa sehingga ia menjadi ingat. Sedangkan pengertian dari metode mau'izah yaitu pemberitahuan seseorang tentang sesuatu yang baik agar dia dapat melakukannya dan apabila buruk dia tidak melakukannya. Serta mau'izah termasuk dalam nasihat, peringatan, teguran, dan perintah. Pengertian lain metode mau'izah adalah pembinaan yang merupakan proses memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan membina sebagai usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada, melaksanakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, serta mengevaluasi kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang semakin baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Syakiyah. Ya, baik. Selanjutnya ada dasar penerapan mau'izah. Dasar penerapan metode mau'izah dalam surat Luqman ayat 12-19 ini sangat relevan untuk diaplikasikan dalam rangka menanamkan pengaruh positif melalui mau'izah di dalamnya. Karena di dalam surat Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 19 tersebut seluruhnya berupa mau'izah. Mau'izah yang disampaikan seorang ayah kepada anaknya yang di dalamnya mengandung konsep-konsep pendidikan, baik itu pendidikan akidah atau keimanan, pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak. Terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan pada ilmu pengetahuan kepada manusia dengan memberikan nasihat yang berupa perintah untuk membaca. Kemudian terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 64 yang memberikan nasihat kepada orang yang berakal untuk memikirkan keadaan dunia yang terus berkembang dan menyusut untuk memperkuat rasa patuh, takut, dan rasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada tujuan penerapan metode mau'izah. Yang pertama, untuk membangkitkan perasaan ketuhanan. Dikembangkan dalam jiwa setiap manusia melalui dialog, pengalaman, ibadah, praktik, dan lainnya sehingga perasaan ketuhanan yang meliputi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa takut terhadap azabnya dapat dibangkitkan dengan perasaan ketuhanan yang ditumbuhkan setiap harinya. Yang kedua, untuk membangkitkan keteguhan hati. Keteguhan itu dapat dilakukan melalui imajinasi sehat tentang kehidupan dunia, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kehidupan ini, kematian, dan lain
sebagainya. Dan yang ketiga, menjauhkan manusia dari perbuatan yang mungkar. Memberikan nasihat apabila ada seorang yang melakukan kesalahan atau berbuat buruk agar setiap manusia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, adil, bijaksana dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat setiap yang manusia kerjakan. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 90 yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini Sri. Kak Rini masih ke mute suaranya. Ya maaf. Kelebihan metode Mau'izah. Dalam waktu yang singkat dapat menyampaikan bahan atau materi lebih banyak. Kedua, tidak perlu mengadakan pengelompokan murid. Ketiga, dapat menguasai seluruh kelas dengan mudah meskipun jumlah murid banyak. Tiga, jika metode ini berhasil dengan baik, maka dapat menimbulkan semangat bagi peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kelima, fleksibel. Dalam arti bahwa jika waktu sedikit, bahkan dapat dipersingkat, diambil poin-poin tertentu saja. Jika terdapat longgar, bisa disampaikan secara detail. Yang terakhir, membangun keakraban antara murid dan guru. Kekurangan metode Mau'izah. Terkadang sulit untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap bahan materi yang diberikan. Kedua, metode ini disampaikan secara lisan sehingga proses pembelajaran terasa membosankan karena harus berbicara terus dalam menjelaskannya. Ketiga, bila tidak perlu memperhatikan psikologis anak didik, maka bisa terjadi pemahaman yang kabur atau tidak jelas. Yang terakhir, jika tidak merencanakan materi yang akan disampaikan, terkadang bisa melantur dan membosankan. Selanjutnya, penerapan metode Mau'izah dalam pembinaan akhlak. Yang pertama, menyampaikan nasihat, penjelasan, gaya bahasa, peringatan, teladan, pengarahan, dan pencegahan dengan baik. Kedua, menyampaikan dengan gaya bahasa yang mengesahkan atau menyentuh hati nurani. Yang ketiga, menyampaikan bahasa dan makna simbol, alamat, tanda, janji, petunjuk, dan dalil-dalil yang sesuai dengan ajaran agama Islam melalui ucapan yang lemah lembut dengan penuh kebaikan dan kesabaran. Keempat, menyampaikan nasihat, bimbingan, dan arahan untuk kebaikan yang dilakukan dengan baik, penuh tanggung jawab, akrab, komunikatif, dan mudah dipahami sehingga dapat berkesan. Yang terakhir, menyampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan usia sehingga dapat merespon dengan baik. Untuk selanjutnya, karena Kak Septia sedang dirawat inap, maka slide selanjutnya saya yang akan bacakan. Sifat-sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya selalu benar. Para Rasul selalu berkata yang benar, baik benar dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala maupun benar dalam perkataan-perkataan yang berhubungan dengan persoalan keduniaan. Yang kedua ada amanah. Artinya dapat dipercaya. Para rasul senantiasa menjalankan tugas kenabiannya sesuai dengan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
kepadanya. Demi terlaksananya tugas itu, mereka selalu menjaga jiwa dan raganya dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kepercayaan umat manusia terhadap dirinya senantiasa terjaga. Yang ketiga ada tablik, artinya menyampaikan perintah dan larangan, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu, tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, patonah, artinya cerdas. Maksudnya, para rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan amanah, tugas, dan tanggung jawab sebagai seorang rasul. Mereka mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Sifat-sifat utama Rasulullah SAW. Yang pertama ada ikhlas. Ikhlas ditujukan untuk menunjukkan makna kesucian dan ketulusan hati dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ikhlas itu dikaitkan dengan perbuatan, yaitu upaya yang dilakukan untuk menyucikan dirinya dari sifat-sifat mencampuri kemurnian dan ketulusan hati. Orang yang memiliki sifat ikhlas disebut mukhlis, yaitu orang yang hatinya selalu bersih dan suci dalam melakukan perbuatan. Yang kedua ada sabar. Arti sabar dalam bahasa Indonesia ialah tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Dikatakan sabar ialah suatu sikap jiwa yang sanggup menerima segala sesuatu yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan upaya yang tangguh dalam menghadapinya. Yang ketiga ada qanaah. Artinya rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan. Terakhir ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya, metode Mau'izah ini merupakan metode yang berupa pembinaan yang biasanya digunakan untuk membina akhlak agar lebih baik ke depannya, yang bertujuan untuk mengarahkan, membina dan meningkatkan perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Jika metode ini dapat mencapai keberhasilan, maka dibutuhkan kerjasama dan keakraban. Tetapi jika tidak terlalu memperhatikan materi yang akan disampaikan, dapat menyebabkan metode ini menjadi membosankan. Baik, itu saja eh, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.